Bapak-bapak pemberani berani bicara mengenai Megawati. Karena itu mari sama-sama kita dengarkan ya teman-teman. Megawati ini ternyata menjadi ketum sudah sekitar 32 tahun. Ada jeda kira-kira masa Suryadi atau masa tahun-tahun 96-an. Nah itu tapi tidak terlalu signifikan karena itu upaya merebut. Dari 93 PDIP dipimpin oleh Megawati sampai dengan hari ini 2025 yang kemarin perpanjangan 1 tahun. Kemungkinan besar tondo-tondonya nanti pada saat kongres suara bulat aklamasi mendukung Megawati Soekarno Putri lagi. Ya. Tapi sekarang riak-riak kecil sudah mulai menggema bahwa pada saat kongres nanti ya mudah-mudahan dilakukan pemilihan ketum dan dilakukan secara fair, tidak ada ketakutan, ya, tidak ada. Benar-benar voting, demokrasi, namanya juga Partai Demokrasi, Partai Demokrasi Keluarga. Yang ada ya Partai Demokrasi Keluarga. Itu kalau di jumlah-jambleh. Apa kira ada istilah lagi jumlah-jambleh? Ya kira-kira kalau di total walaupun ada jeda-jedanya, Megawati memimpin PDIP itu 32 tahun. Hah? Hampir sama dengan Soeharto dong, jadi Presiden Indonesia. Iya, mirip-mirip. Luar biasa kan? Luar biasa. Itu prestasi kan? Prestasi. Nah, lebih prestasi lagi nanti di 2025 ini, nanti pada saat kongres terpilih lagi sampai 2030. Nah, biar lebih lengkap. Nanti kepilih lagi sampai 2035. Kepilih lagi sampai 2040. Nggak apa-apa, nggak ada ruginya kok. Hashtag ini. Ini apa maksudnya ini? Apa dia? Lah, ibu gimana? Ibu yang mimpin dong. Ini karena ini momen penting. Ketum harus menyampaikan sesuatu. Tapi aku udah nggak kuat. Sampai begitu kira-kira. Ada ya partai kayak begini. Berani bapak gini ya. Partai dinasti, ngata-ngatain orang dinasti. Inilah yang saya bilang, teko itu apa isinya? Teko isinya kopi, dituang kopi, ya. Isinya teh, dituang teh. Kalau PDIP teriak-teriak dinasti, mereka dinasti. Kalau PDIP teriak-teriak pemilu curang, mereka yang curang. Udah pasti itu. Udah nggak bisa dielakkan itu. Udah pasti kayak begitu. Itu. Muncrat. Nah, belakangan geger permintaan mundur ketum Megawati Soekarno Putri karena mungkin dirasa sudah terlalu lama, sudah mengakar. Akarnya udah nggak bisa dicabut. Nah, Effendi Simbolon, mantan petinggi partai PDIP yang dicopot oleh partai karena dekat dan ngobrol dengan Jokowi. Oke, teman-teman, seperti yang kita dengarkan ya penjelasan dari bapak-bapak pemberani. Waduh, ini beliau bicara mengenai Bu Megawati ya sebagai ketum PDI Perjuangan yang katanya tadi sudah lebih dari 30 tahun. Ternyata itu lama juga ya. Waduh, tapi ini di satu sisi adalah luar biasanya Megawati sebagai pemimpin PDI Perjuangan. Ya meskipun sebagai seorang perempuan ternyata beliau juga punya kekuatan yang menakjubkan. Tetapi apakah ini demokrasi ya? Itu kemudian menjadi pertanyaan ya, apakah itu demokrasi? Ya kita nggak tahu teman-teman, silakan sajalah diuraikan di kolom komentar ya, karena tadi Pak ini siapa nama beliau ini ya, Pak Agani, aduh saya lupa nama beliau ini teman-teman ya, bapak-bapak pemberani tadilah kita sebutkan saja beliau bapak-bapak pemberani ya, jadi beliau sebutkan demokrasi keluarga.
Oke, teman-teman, mari kita melihat di sini ada banyak komentar ya. Oh ya, namanya beliau Mas Agri Fanani ya. Sehat selalu dan menyuarakan kebenaran ya. Hadir lagi Bang Agri ya, harus mundur ketum PDP, apa maksudnya? Di PDP setuju terlalu lama katanya ya. Mbak Megawati sebaiknya mundur saja karena sudah usia. Oke ya. Partai demokrasi yang tidak demokratis, partai rakyat yang tidak pro rakyat, partai kader yang menjadi partai dinasti. Bagaimana menurut kalian teman-teman ya dengan Bu Mega yang sudah sekian puluhan tahun itu ya sebagai ketum dari partai PDI Perjuangan dan nampaknya tidak ada pergantian ya. Sebenarnya bisa nggak ya Bu Mega itu digantikan oleh Mbak Puan ataupun kemudian Mas Prananda atau siapalah kira-kira yang kemudian bisa menggantikan posisinya sebagai ketum PDI Perjuangan? Apakah tongkat estafet itu akan diarahkan nantinya, dialihkan nantinya oleh Bu Mega kepada kader-kader yang berkualitas, termasuk kepada Mbak Puan ataupun Prananda? Kita lihat saja nanti, karena ini kan sudah ramai ya mengenai Effendi Simbolon yang dikabarkan mendesak agar Megawati mundur dari kursi ketum PDIP ya, Partai Demokrasi Perjuangan ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Kita lihat saja nanti teman-teman ya, kira-kira seperti apa ini dinamika berikutnya mengenai desakan dari Effendi Simbolon ini. Apakah ini akan memantik semangat baru dan apakah ini akan membuka tabir-tabir baru, lorong-lorong kelam baru? Kita lihat saja nanti ke depan ini ya, apakah kemudian desakan dari Effendi Simbolon ini bisa memberikan dampak. Tapi yang pasti ya, desakan dari Effendi Simbolon ini ternyata juga cukup direspon secara intensif ya oleh kader-kader PDI Perjuangan mengenai Megawati sebagai ketum disuruh ataupun didesak untuk mundur dari kursi ketum tersebut. Ya, memang beberapa kemudian juga kader-kader PDIP nampak sedikit agak panas juga ya. Karena ketumnya disuruh mundur oleh Effendi Simbolon. Waduh, apalagi Effendi Simbolon ini kan sudah resmi dipecat ya, bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan. Nah, nanti kita akan lihat, karena kalau tidak salah itu kan kongres dari PDI Perjuangan ini tepatnya adalah pada bulan apa ya itu teman-teman ya, pada bulan Maret ya kalau nggak salah, yaitu pada bulan Maret ya. Nanti kita akan lihat saja kira-kira seperti apa ya apa namanya respon dari PDI Perjuangan dan hasil dari kongres nanti ya. Kongres ini kan acara besar ya dari sebuah partai ya. Apakah nantinya akan lagi Bu Megawati Soekarno Putri sebagai ketum dari PDI Perjuangan, ataukah akan ada sosok baru yang menggantikan beliau sebagai ketum PDI Perjuangan? Nah, ini sebenarnya salah satu yang sedang dinanti-nantikan oleh publik ya, mengenai posisi ketum dari PDI Perjuangan ini, apakah nantinya itu Bu Mega lagi ataukah ada orang lain. Lalu kemudian juga di sini kader baru seperti Romli memang harus cari muka daripada dipecat jadi petugas partai. Ya, memang karena beberapa waktu belakangan ini salah satu kader dari PDI Perjuangan, meskipun dia kader baru ya, seumur jagung ya, jadi baru beberapa bulan yang lalu dia gabung di PDI Perjuangan dan posisinya adalah jubir juru bicara PDI Perjuangan. Dia memang salah satu orang yang mati-matian itu membela Hasto ya, dan juga kemudian nyerang Jokowi. Jadi pokoknya kalau kita bicara PDI Perjuangan ya, terutama kader-kader PDI Perjuangan yang intensif membela Hasto, kalau mereka bela Hasto pasti yang disalahin adalah Jokowi lagi. Kenapa selalu Jokowi yang disalahin? Saya nggak tahu pula teman-teman ya. Tapi itulah yang kemudian terjadi ya. Jadi Jokowi ini disalahin terus. Ini enak benar ya mereka nyalain Jokowi ya. Ada apa-apa selain Jokowi, ada apa-apa selain Jokowi. Mungkin nanti mereka nggak makan, nggak sarapan, ataupun kemudian ada hal lain yang disalahin adalah Jokowi lagi. Kenapa mereka enak banget ya, senang banget nyalahin Jokowi ya. Ya, nanti kita lihat saja teman-teman ya. Lalu kemudian juga di sini ya, jangan undurlah ntar pada nangis kadernya seperti Hasto yang selalu meyek katanya ya. Oke, lalu kemudian di sini kami sangat terhibur dengan narasi yang kau sampaikan. Lanjutkan terus sampai kebok kelelep, apa itu katanya? Kebok apa itu ya? Oke, presiden seumur hidup, ketua partai seumur hidup, apa terulang lagi sejarah lampau? Oh, nanti kita akan lihat ini teman-teman. Sepertinya ini makin panas juga ya.
Ya, ternyata bola yang digelindingkan oleh Effendi Simbolon mengenai desakan mundurnya Bu Megawati dari kursi Ketum PDI Perjuangan ini nampaknya makin membesar juga opini ya. Ditambah lagi respon reaksi dari kader-kader PDI Perjuangan yang jelas mereka tidak terima perihal pernyataan yang disampaikan dalam beberapa ulasan oleh Effendi Simbolon. Nah, nanti kita akan lihat saja apakah justru internal PDI Perjuangan nanti akan terbelah lagi ya mengenai sudah saatnya Megawati turun dari kursi ketum PDI Perjuangan, ataukah kemudian mereka justru semakin aktif membela ketumnya yaitu Bu Megawati Soekarno Putri dalam hal ini. Nah, nanti kita akan lihat teman-teman bagaimana dinamika berikutnya.